Bismillah itu permulaan kalam dengan nama Allah Khalik al-Alam. Melimpahkan rahmat siang dan malam. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan menelaah syair klasik yakni syair Ikan Terubuk. Nah teman-teman, syair Ikan Terubuk merupakan karya sastra yang harus dilestarikan. Karena selain memiliki nilai kehidupan sosial yang tinggi, syair ini itu adalah karya sastra yang awalnya hanya dilisankan oleh penggunanya. Hal itu disebabkan syair Ikan Terubuk ini tidak memiliki pengarang yang jelas, melainkan karya sastra lisan yang digunakan para nelayan untuk memanggil ikan terubuk. Namun saat ini, syair Ikan Terubuk tidak hanya dikenal sebagai karya sastra lisan, tetapi juga karya sastra tulisan. Unsur intrinsik yang pertama yakni gaya bahasa metafora dalam teks syair Ikan Terubuk. Ditemukan sebanyak 87 bait syair. Nah, pada bait syair kedua metafora terdapat pada baris kedua yang memiliki makna ikan terubuk terpesona ketika melihat kecantikan seekor ikan yang tinggal di lubuk. Baris tersebut menyamakan antar ikan terubuk dengan seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang gadis dan ikan yang memiliki sifat seperti manusia yaitu perasaan berdebar-debar. Nah, kemudian pada bait ketiga, pada baris tersebut menyamakan antara ikan dengan manusia yang sedang bersedih hati. Bait tersebut memiliki makna ikan puaka adalah asal nama ikan terubuk yang tinggal di Laut Malaka, yang saat ini sedang bersedih karena cintanya kepada seekor ikan di lubuk dan sangat tidak merasa bahagia. Pada baris ketiga ini menyamakan antara ikan dengan manusia yang memiliki sifat sedih hati ataupun berduka hati. Kemudian unsur intrinsik yang kedua yakni personifikasi. Pada syair Ikan Terubuk, gaya bahasa personifikasi itu terdapat 20 bait syair, 10 diantaranya sebagai berikut, yakni pada bait kelima. Nah, pada bait tersebut, baris yang bercetak miring merupakan gaya bahasa personifikasi yang menyamakan antara bunyi guru dengan suara manusia yang bernyanyi mendayu-dayu. Seolah-olah bunyi guru adalah manusia yang sedang berdendang. Bait kelima itu memiliki makna ketika pertama kalinya ikan terubuk mengatakan cinta dengan segala panglimanya. Seolah bunyi guru mendayu-dayu mengiringi kegelisahan hatinya yang senantiasa teringat kepada ikan puyuh-puyuh. Selanjutnya, personifikasi juga ditemukan pada bait ke-34. Pada bait tersebut, baris yang bercetak miring merupakan gaya bahasa personifikasi karena menyamakan antara celaka dengan manusia yang dapat datang membawa ketidakbaikan, seolah-olah celaka itu sama halnya seperti manusia yang tidak bisa datang. Bait tersebut menjelaskan tentang pernyataan seorang panglima ikan terubuk yang mau berperang dengan kelompok puyuh-puyuh, serta kesediaannya untuk mati begitu saja jika memang sudah takdirnya. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya adalah hiperbola. Pada teks syair Ikan Terubuk ditemukan sebanyak 14 bait gaya bahasa hiperbola, 10 diantaranya adalah bait keempat. Nah, pada bait tersebut, baris kedua melebih-lebihkan sesuatu hal yaitu berendam dengan air matanya, menenggelamkan sesuatu. Sesedih apapun seseorang saat jatuh
cinta, air mata yang dikeluarkan tidak sampai berlebihan. Bait keempat tersebut menjelaskan tentang kesedihan ikan terubuk yang diakibatkan oleh jatuh cinta kepada ikan puyuh-puyuh, sehingga pagi dan petang memikirkan pujaan hatinya itu. Meski hatinya tidak menderita menanggung cinta, namun berita bahwa ikan puyuh-puyuh adalah ikan kolam membuatnya terus melamun. Selanjutnya, pada bait syair tersebut hiperbola terdapat pada baris keempat yang melebih-lebihkan bahwa hati ikan terubuk merasa hancur ketika melihat kecantikan ikan puyuh-puyuh. Sedangkan kata hancur tersebut memiliki arti benda yang sudah tidak utuh lagi, seperti sedia kala. Nah, bait tersebut menjelaskan tentang penggambaran tempat tinggal ikan puyuh-puyuh yang selalu dibayangkan oleh ikan terubuk, yaitu di kolam Tanjung Padang. Di sanalah ikan terubuk pertama kali memandang ikan puyuh-puyuh, sehingga nantinya terasa hancur ketika memandang kecantikan itu. Yang keempat yaitu litoses. Pada teks syair ikan terubuk, gaya bahasa litoses ditemukan sebanyak 13 bait syair, yakni pada bait ke-22 terdapat litoses pada baris pertama yang menyatakan sesuatu dengan tujuan merendahkan diri, yaitu hamba yang tidak berakal, bahwa dirinya adalah hamba yang tidak berakal dan jelas merendahkan dirinya sendiri. Nah, bait syair tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang merendahkan diri baru kali ini ia bertawakal. Orang tersebut ingin menunjukkan kesetiaannya kepada putri puyuh-puyuh. Selanjutnya, litoses ditemukan pada bait 24. Nah, pada bait syair 24 ini, litoses terdapat pada baris pertama yang menyatakan sesuatu dengan seseorang merendahkan dirinya dengan mengatakan bahwa ia adalah hamba yang tua. Sebab itulah ia mau melakukan apapun untuk ikan terubuk, dan ia berani meski harus membuang nyawanya. Nah, bait 24 ini menjelaskan bahwa kesediaan seorang hamba untuk memberikan pengorbanan pada ikan terubuk meski nyawanya yang akan menjadi taruhannya. Karena itu, ia tidak mau melihat tuannya memperoleh kecewa karena cintanya yang tidak kesampaian kepada ikan puyuh-puyuh. Yang kelima ada persamaan. Pada teks syair ikan terubuk ini, persamaan ditemukan sebanyak 12 bait syair. Salah satunya adalah bait syair kedua, yang menggambarkan bahwa inilah kisah cinta ikan terubuk yang sangat mencintai putri ikan puyuh-puyuh dari dalam lubuk, yang membuat hatinya sangat hancur dan kecewa, serta hati yang hancur menjadi serbuk. Nah, mengumpamakan kecewaan hati di sini itu menggambarkan bagaimana sakit dan hancurnya perasaan ikan terubuk yang menanggung cinta kepada ikan puyuh-puyuh karena cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Nah, selanjutnya terdapat juga pada bait ke-23. Nah, pada bait 23 ini menggambarkan ikan jerung seperti burung yang mampu meluluhlantahkan dengan cepat kolam tempat tinggal ikan. Syair tersebut menjelaskan tentang ikan jerung yang tengah membujuk ikan terubuk supaya tidak lagi bermurung hati karena terus memikirkan ikan puyuh-puyuh yang tinggal di dalam kolam. Baik, demikian penjelasan saya mengenai unsur intrinsik dari syair klasik ikan terubuk. Semoga dapat bermanfaat bagi audiens.